Smart listeners, salah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan gelar ulul azmi karena kesabaran dan perjuangannya yang luar biasa adalah Nabi Nuh alaihissalam yang dikisahkan dalam Al-Quran sebanyak 50 kali. Bayangkan, kurang lebih 500 tahun beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya sedikit kaumnya yang mengikuti dakwahnya. Ironisnya justru anaknya yang bernama Kan'an menolak ajakan dakwah dari Nabi Nuh dan akhirnya ikut tenggelam pada kejadian banjir bandang yang menimpa kaumnya yang durhaka. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tarikhnya, Nuh memiliki beberapa orang putra, yaitu Ham, Sam, Yafid, Yam, dan Abid. Yam yang oleh ahli kitab disebutkan dialah anak Nuh yang tenggelam. Selain Abid yang ikut juga tenggelam dan termasuk keluarga Nuh yang ditetapkan binasa karena ingkar terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banjir besar terjadi pada tanggal 13 bulan Ab menurut kalender Qibti. Sebagian pakar tafsir mengatakan air menutupi puncak gunung tertinggi di bumi setinggi 15 hasta. Sumber lain menyebut 80 hasta. Bayangkan betapa mengerikan banjir yang menjadikan air menutupi seluruh permukaan bumi, menenggelamkan seluruh lembah, bukit, pegunungan, ngarai, dan pasir. Al-Quran mengisahkan detik-detik menegangkan ini dalam surat Hud. Semua orang beriman telah naik ke dalam bahtera Nuh, tumbuhan dan hewan secara berpasang-pasangan tanpa kecuali. Dan saat Nuh memanggil anaknya, ketika itu anaknya berada di tempat yang jauh, lagi terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh pun berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Gelombang air bah segera bergemuruh dan menjadikan penghalang di antara keduanya. Bayangkan kesedihan mendalam yang dirasakan Nuh saat itu. Putranya tenggelam bersama orang-orang kafir. Surat Hud menuturkan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Allah Subhanahu wa taala menjawab kegundahan itu, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Nuh pun menyadari, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi." Ibnu Katsir berpendapat pertanyaan yang disampaikan Nuh hanya untuk mencari tahu, bukan untuk menggugat keadilan Tuhan. Karena Allah telah berjanji kepada Nuh untuk menyelamatkannya beserta keluarganya. Smart listeners, Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul mulia dan sosok ayah hebat. Tetapi mengapa kedua anaknya durhaka? Tentu ada hikmah besar di balik kegagalan tersebut yang hendak Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada semua manusia, bahwa hidayah itu adalah hak mutlak milik Allah. Kegagalan mengajak keluarga mencintai Allah Subhanahu wa taala juga dirasakan oleh Nabi Lut alaihissalam, di mana istri dan anaknya menjadi pendukung perbuatan batil kaum Sodom yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah SAW yang ditakdirkan gagal untuk mengajak paman yang sangat dicintainya memeluk agama Islam. Sejarah telah mencatat
manusia semulia Nabi Nuh, Nabi Lut, dan Rasulullah pun tidak mampu memaksakan hidayah kepada keluarganya. Maka saat kita telah berikhtiar dengan sangat keras dalam membawa anak, pasangan, dan keluarga kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan, maka jangan pernah sedih dan berputus asa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikkan suatu keadaan. Untuk itu, mari kita jadikan Ramadan yang mulia ini menjadi momen emas untuk tiada henti memohon segala kebaikan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam kecintaan dan ketaatan hanya kepada Sang Pencipta.